Hendro nanti ikutin ini saya ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama gue Fian, dan konten kali ini bakal sedikit ngebahas dan sharing bareng sama temen gue gitu kan. Jadi mungkin di beberapa konten gue sebelumnya ngebahas soal K-pop gitu kan, terus beberapa sharing-sharing lainnya. Cuma mungkin untuk yang kali ini kalau ngeliatnya opa-opa mungkin ya. Sponsor ya? Ini dari Zara Saffron. Oh, iya. Jadi Saffron dari Zara kan. Nah, ya kayak gue bilang, ini salah satu saudara gue, sahabat gue sejak lama. Kita kenal dari 2009 ya, bro? 2009. Jadi awal tuh masih suka Jepang-Jepangan gitu kan, dan masih ngeband bareng. Gue dikenalkan sama satu sahabat gue juga. Jadi gue waktu itu nyari seorang gitaris gitu kan, dan ketemu dikenalkan sama beliau ini. Dan alhamdulillah lah, mungkin ada satu kedekatan emosional ya, bro. Padahal tau nggak kenal gitu kan, nggak kenal tuh nggak. Tiba-tiba sayang ya. Iya, tiba-tiba nyaman. Iya, pokoknya gitu lah. Jadi ya pokoknya macam-macam kayak teman-teman yang punya sahabat mungkin seperti itulah kurang lebih kan. Dan akhirnya dari yang tadinya kayak Jepang-Jepangan terus sampai ke kayak cerita sebelumnya yang perayaan gue sama Hendro, dia selalu jadi partner lah gitu loh sama teman-teman yang lain, tapi dapet kesempatan tuh selalu berdua gitu loh. Jadi dalam satu tim tapi tetap ada gue sama Hendro gitu kan. Dan akhirnya sampai kita bener-bener stop yang namanya K-pop, Hendro. Mungkin ya nanti yang kayak di konten sebelumnya bakal gue bahas juga lah, sharing hijrah gitu kan sama teman-teman K-pop, kayak teman gue sebelumnya yang si Albar, Radit gitu kan. Cuma mungkin bakal nyari timing juga lah. Nah kebetulan saat ini udah ada Hendro gitu kan. Tapi kali ini konten yang bakal gue bahas bukanlah seputar kenapa sih lu harus meninggalkan K-pop atau ya macam itulah, enggak. Tapi kali ini bakal ngebahas tentang kenapa lu milih Islam. Kenapa kan? Iya. Jadi gini. Kalau teman-teman mungkin kan ngeliat tuh di IG gue kan sempet terakhir tuh postingan gue itu, nah ini Hendro ini alhamdulillah jadi Ahad minggu kemarin tuh. Ya. Tepat minggu kemarin beliau datang ke sini untuk sharing. Cuma mungkin sharing Beliau ngeri banget di sana. Terus jadi dia datang ke sini sebenarnya sharing. Gue belum ada kepikiran untuk tiba-tiba dia minta untuk dibantu syahadat, belum ada. Jadi memang benar-benar dia sharing, dia sempat tanya soal sajadah, terus sarung. Bahkan temen gue berpikir kalau dia pengen jualan gitu kan. Terus memang gue nggak berpikir, cuma gue langsung berpikir, lu mau masuk Islam atau gimana gitu kan. Terus dia jawab, ya insya Allah ya pelan-pelan gue mau belajar kan, kayak gitu kan. Dan alhamdulillah ketika ya ada sedikit rezeki dan inisiatif dari istri gue, terus gue bilang oh ya udah oke, gue beliin sajadah dan sarung. Terus Ahadnya malam Hendro datang, kita sedikit ngobrol, sharing bareng. Alhamdulillah juga malam itu juga Hendro minta untuk disyahadatkan gitu kan. Dan alhamdulillah mungkin dari sini gue minta teman-teman semua untuk dibantu ya dengan cara doanya, semoga bisa sama-sama istiqomah, bisa terus belajar untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik dan ya sesuai dengan ajaran yang memang Rasul ajarkan gitu kan. Pokoknya berikanlah doa-doa terbaik untuk kita semua gitu. Insya Allah doa terbaik seperti yang konten gue sebelumnya selalu ingatkan, ucapkan kata-kata yang baik karena kata-kata itu adalah doa gitu kan. Jadi kalau teman-teman berucap dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu balik lagi kepada teman-teman sendiri gitu loh. Jadi nggak akan ada ruginya teman-teman berucap yang baik, karena itu kan jadi doa sendiri buat teman-teman gitu kan.
Nah, lumayan berbobot ternyata konten ya alhamdulillah ya. Iya. Ya itu gue cuma gue bilang memang gue ngajak sharing-sharing itu sharing-sharing pendek lah, sharing-sharing receh lah, sekedar sharing-sharing pengalaman kayak gitu kan. Dan kali ini teman-teman tuh mungkin bakal sedikit apa ya, gue sih pribadi gue terketuk sama suatu yang Hendro ucapkan gitu kan, kayak di IG gue bilang kan, gue tulis di situ, lo tuh harusnya bersyukur gitu, lo udah dari kecil agama lu Islam, lu udah diajarkan sholat segala macem, lu bisa beribadah sama Tuhan lu tuh bisa tiap waktu gitu kan, nggak yang mungkin kayak Hendro sebelumnya mungkin beragama bukan Islam cuma bisa beberapa event doang buat sholat gitu kan, buat ibadah gitu kan. Nah tapi ketika Hendro merasa ketika dia melihat teman-teman kita yang muslim bisa tiap waktu ya lima waktu lah, 5 waktu sholat, cuma mungkin kan belum sunnahnya gitu kan. Jadi ketika itu ada merasakan apa ya, Hendro punya tujuan hidup lah gitu kan. Dan mungkin sedikit mukadimah dari gue yang barusan tadi udah gue ucapkan, insya Allah bakal gue serahkan ke Hendro buat sekedar sharing kenapa sih Hendro tuh milih Islam gitu. Karena teman-teman juga harus tahu, gue sama Hendro tuh berteman sejak lama, sering kita kayak ngobrolin yang mungkin kayak dari receh-receh ya, dari dulu mungkin anime, terus sampai yang band-band Jepang, terus sampai yang Korea-Koreaan, bahas sampai akhirnya kita lulus terus punya kegiatan dan pekerjaan masing-masing, politik, agama, kita bahas semua. Tapi mungkin karena gue sama Hendro sama-sama pemikirannya kita open minded, jadi sama-sama terbuka, mau punya perbedaan ya monggo gitu. Hendro mau ke kiri ya monggo, gue ke kanan ya monggo, cuma kita sama-sama saling sharing aja gitu. Jadi urusan kedepannya gimana itu terserah gitu loh, kayak gitu. Karena nggak bisa harus dipaksakan gitu. Sama kayak Hendro pun alhamdulillah insya Allah gue nggak pernah memaksakan untuk lu harus masuk Islam, atau gue insya Allah nggak ada pemaksaan seperti itu gitu. Enggak lah. Gue mendoakan gitu. Jadi ya insya Allah kita bukalah gimana sih prosesnya tuh, kenapa sih Hendro memilih Islam gitu loh. Padahal yang kayak gue bilang sebelumnya, Hendro tuh punya agama di luar Islam sebelumnya gitu kan. Dan kenapa tiba-tiba tuh belum ada omongan apa-apa tiba-tiba menanyakan kayak tadi sarung, terus sajadah, terus tiba-tiba minta juga malam itu untuk disyahadatkan gitu. Terus kenapa gitu bro? Kenapa ya? Nggak tahu. Kayak gue langsung berarti dari ini ya, kenapa? Mungkin dari hidayah ya. Ya, bisa dibilang hidayah gitu. Bisa dibilang hidayah. Ya entah apapun itu, ya teman gue sih bilangnya itu hidayah. Masya Allah. Intinya pertama sih gue itu masuk Islam bukan karena gue punya pasangan yang Islam. Itu ini gue harus meluruskan. Kadang ada karena Dadang bilang, wah lu masuk Islam gara-gara lu pengen nikah terus lu Islam gitu. Enggak, terus atau misalnya gue ada masalah, tiba-tiba gue ada ketemu ustaz disembuhin gitu, diberikan mukjizat gitu, enggak juga gitu. Intinya sih gini, gue hidup udah 28 tahun. Dalam kehidupan gue itu banyak banget gitu ya. Kalian semua pasti ya mungkin dari yang belasan tahun, terus yang puluhan tahun gitu udah hidup di dunia ini, pasti punya masalah masing-masing gitu. Mau dari itu masalah kecil, masalah gede, masalah berat, dan itu semua gue alamin dan gue bisa ngejalanin gitu. Nah dalam case gue mungkin apa ya, gue ini ibarat seorang apa ya, mohon maaf nih ya, seorang gelandangan mungkin ya. Gue ibarat kalau lontang-lantung. Iya, lontang-lantung. Gue gelandangan yang gue tahu gue bisa makan hari ini, gue tahu gue bisa makan besok, tapi gue nggak punya tempat buat pulang. Gue nggak punya rumah gitu. Karena di agama gue sebelumnya, gue Kristen sebelumnya, gue itu udah sekitar 5-6 tahun, gue sampai lupa ya, gue udah sekitar 5-6 tahun nggak ke gereja. Akhirnya gue agnostik, dan gue percaya Tuhan gitu, gue percaya Tuhan. Ini arti dari agnostik sendiri ya? Atau gimana? Iya, teisme agnostik. Nah itu dia buat gue ya, gue percaya Tuhan tapi gue nggak percaya agama. Nah di situ gue percaya apapun yang gue lakuin itu asal selama itu baik gitu ya, selama itu baik, ya benar-benar aja gitu. Selama gue nggak ngezalimin orang, nggak ngelukain hati orang dan segala macam lah, berbuat yang enggak gitu ya. Dan selama yang jelek-jeleknya itu kayak mabok,
yang rugi Yap. gue sendiri gitu. Yap, tuh. Terus yang rokok mungkin yang perokok pasif kena juga lah ya. Tapi kalau kayak mabok gitu atau gue pakai obat, alhamdulillah sih gue belum pernah sih sendiri. Yang kayak gitu tuh udah gue jalanin. Dan gue di satu momen dimana gue nggak ada masalah sama sekali, nggak ada. Justru lagi nggak ada masalah ya? Justru gue lagi bagi-bagi aja Pak. Gitu. Nah kalau dibilang orang ada masalah terus cari Tuhan gitu, enggak, justru gue tuh lagi bagi-bagi aja. Justru lagi pengen bersyukur. Gue lagi pengen bersyukur, pengen deket sama Tuhan gue karena baik banget gitu. Allah tuh baik banget. Apapun yang gue kerjain, gimana pun caranya, Allah selalu kasih jalan gitu. Dan ya itulah, gue ngelewatin masalah demi masalah itu. Mungkin kalau gue gitu ya, gue ngelihat ada beberapa teman-teman gue gitu, mereka ngalamin masalah, mereka jalanin sendiri sampai akhirnya menurut gue itu akan ada jadi dua tipe. Ada orang yang mungkin bakal terjerumus lebih jauh betul, karena mereka percaya ya elah gue nggak punya agama yang gue bisa jalanin sendiri gitu. Nah ada yang memang mungkin ada yang sama kayak gue juga gitu, kayak gue ngejalanin masalah tapi tuh berat banget gitu. Buat gue tuh masalah tuh berat banget, gue bisa jalanin tuh tapi berat banget. Gue nggak punya tempat buat cerita, gue nggak punya tempat buat pulang. Padahal lu punya teman ya? Punya temen, tapi ada kayak yang kosong. Iya. Itu gimana tuh? Buat gue, tapi kalau buat gue pribadi, tempat pertama kali cerita itu ya Tuhan. Harusnya Tuhan. Yang kedua terserah lu mau lebih nyaman ke orang tua, pasangan, ke teman-teman, sahabat. Pasangan lu udah punya pasangan? Belum sih. Belum kan? Nah, ini teman juga doain ya supaya sahabat kita ini, saudara ini segera dijabah lah. Iya kan, karena nikah dua yang baik kan, Bro? Iya dong. Iya lah. Lanjut lagi. Lu soal cerita promo gitu. Iya sekali ya. Tapi jangan dengan cara yang macam-macam ya. Jadi kalau emang ada yang boleh. Mungkin wah ini kayaknya gue cocok nih, bisa nih sama-sama belajar atau sama-sama bisa membimbing gitu kan. Bisa DM-nya tuh jangan DM ke Hendro gitu. Coba di komen. Jadi jangan Hendro sendiri, nggak boleh juga gitu. Oke, balik lagi. Nggak boleh, serius. Jangan kejauhan, Bro. Ntar partnya beda lagi. Oh iya. Kejauhan ya. Kejauhan. Oke. Dan itu sih kenapa gue memilih untuk mencari agama. Dan gue pada saat itu buat gue ya, gue punya dua pilihan sebenarnya pada saat itu. Gue masuk agama Buddha atau gue masuk agama Islam. Karena buat gue dua agama ini punya kemiripannya itu dalam segi ideologi, yang dimana agama itu bisa lo terapin, ajaran agama itu bisa lo terapin ke dalam kehidupan sehari-hari lo. Itu berarti lu pilih itu karena ada apa ya, ada sebuah metode dari agama tersebut yang bisa lu terapkan tiap hari gitu. Betul. Terus gitu. Nah, terus yang berikutnya gue sih merasa Islam ini buat gue adalah untuk saat ini dan kondisi gue saat ini adalah yang terbaik, pilihan terbaik gitu. Kenapa? Karena pertama, gue kalau gue pilih Buddha dengan kondisi Indonesia yang saat ini majority Muslim, gue akan kembali lagi ke kayak kemarin. Gue males ke gereja, males ke tempat ibadah. Tapi kan Buddha kan nggak ke gereja. Iya, ke wihara. Tetap kan, tapi 1 minggu sekali dan tempatnya jauh gitu. Makanya tadi kayak yang sedikit balik lagi kayak yang awal gue bilang, Hendro bercerita, lu tuh harusnya Muslim bersyukur gitu kan. Karena bisa tiap waktu minimal tuh 5 sholat fardu, lu ibadah tuh bisa ya bahkan lebih bertemu sama Tuhan, curhat sama Tuhan gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Terus karena kenapa sih gue pilih sampai akhirnya gue decide gue pilih Islam. Yang pertama ya tadi balik lagi alasannya, karena gue saat ini itu ada di Indonesia, kondisinya itu gue jalan dikit
ketemu musola, gue jalan dikit ketemu masjid. Hmm. Setiap kali jam 4, jam 12, jam 3, jam 6, jam 7 pasti gue denger azan. Nah coba gue cuma kayaknya ya gue nggak tahu ya karena pergaulan gue sangat sempit, tapi karena buat gue setiap kali gue jalan itu yang gue dengar selalu azan gitu, selalu sholat pada waktunya gitu. Nah gue nggak pernah yang denger daerah tuh udah waktunya azan nggak ada azan, itu nggak pernah gue sih gitu, kecuali Bali sih. Tapi lu berarti dari azan tersebut ada sedikit apa ya, sebuah ketertarikan ini tuh apa gitu loh, kok bisa bikin lu tertarik gara-gara azan itu, ada nggak? Kalau gue sih sampai saat ini karena gue sebelumnya juga punya banyak teman muslim, tapi sebenarnya pertanyaan gue udah kejawab sih. Azan tuh semacam peringatan atau panggilan untuk kaum muslim buat melaksanakan ibadah gitu. Yang dimana kalau gue di agama sebelumnya tuh nggak ada. Nah itu diingetin, men, enak banget kan. Enak, berarti harus sadar kan. Harusnya enggak sih gitu. Iya azan sholat nih. Cuma kadang ini tuh gue tuh ya sama ya, makanya kan gue bilang kenapa lu pilih Islam gitu kan. Jadi sama kayak gue ketika gue namanya belajar, sampai sekarang masih belajar kan. Ketika gue belajar kan pasti gini, berat untuk gue pribadi yang mungkin dari kecil Islam, tapi untuk selalu bisa taat atau bisa menjalankan 5 waktu untuk sholat gitu kan. Apalagi lu yang mungkin dulu ya bodo amat, bahasanya harusnya gue minimal tuh seminggu ibadah ya kan. Tapi ini lu malah kata tadi bisa dibilang gue sampai lupa, gue nggak tahu kapan terakhir gue gereja gitu kan. Nah ini tiba-tiba lu minta untuk dibantu syahadat, lu masuk Islam, terus lu harus menjalankan 5 waktu sholat. Menurut gue sih, kalau gue pribadi, buat gue yang memang dari kecil saja sudah beragama Islam, terus ketika gue belajar, oh ini wajib bro, lu harus sholat bro, itu lu ngerasa terbebani gitu nggak? Enggak sih sama sekali. Nggak Justru makanya dari awal gue bilang sama dia, gue bilang sama Vian, lu tuh enak gitu, kalian tuh enak gitu, kalian dari awal kalian udah dikasih 5 waktu untuk sholat, kalian dikasih 5 waktu untuk mengaku dosa, buat curhat, buat berdoa, buat meminta. Mungkin ya kalau ada yang beragama lain denger, ya gue emang ke gereja cuma 1 minggu sekali gitu, tapi kan gue bisa berdoa di mana aja. Tapi buat gue adanya ritual sholat, ritual ibadah, katakanlah kalau Islam gitu, kalau kita sholat, kalau Kristen ke gereja, Buddha ke wihara, Hindu ke pura, ritual itu bro yang buat gue apa ya, penting gitu. Buat gue pribadi itu penting gitu. Ya gue tahu gue bisa berdoa di mana aja, kapan aja. Sebelum gue berangkat gue berdoa, ya bisa gitu. Cuma ritualnya itu loh, gitu. Ritualnya itu kalian tuh harus khusyuk kan, ngomong sama Tuhan, nggak lagi macet-macetan jalan. Ya gue tahu gitu, Allah tuh maha tahu, Allah maha mendengar. Kalau lagi di dalam laut lu berdoa juga tetap Allah dengar gitu. Cuma buat gue kehusyuan itu penting gitu. Ketika lu lagi intim sama Sang Pencipta, itu penting gitu. Dan kenapa gue pilih Islam ya, karena dari dulu gue punya teman banyak banget Islam. Terus sampai gue dulu sekolah negeri, ada tadarus sampai sekarang, makanya gue lumayan hafal Al-Fatihah. Karena gue dulu pernah saking apa ya, penasaran gitu. Sholat gimana sih? Saya dulu gue SMA pernah beberapa kali ikut sholat Jumat. Pernah beberapa kali ikut sholat Jumat, ikut tadarusan. Terus kalau Jumat kan biasanya suruh keluar gitu kan. Gue kalau pagi itu tadarusan, pada tadarusan segala macam. Nah di situ gue sampai dengar ibadah ceramah yang dimana kayak lu masuk ke kamar mandi aja ada rulesnya bro. Diatur. Oh masuk kamar mandi ada doanya nih. Nah, terus harus kaki kiri dulu, terus keluar kamar mandi harus kaki kanan dulu. Kayak gitu tuh. Tapi itu nggak bikin ribet, malah ribet. Ya tinggal masuk gitu. Justru apa ya? Justru karena gini kali ya. Mungkin karena hidup gue sangat tidak teratur kali ya. Jadi gue suka aja gitu diatur tuh. Gue malah suka. Berarti emang harusnya udah punya istri dulu.
Enggak gitu biar ada yang ngatur bro, lu bangun tidur ada yang mau makan apa gitu kan, mungkin awal diatur itu dilayani. Oh iya iya salah lu. Iya intermezzo bro. Iya intermezzo. lanjut nah dan buat gue ini sih apa yang penting ya, kemarin gue sempat ngobrol sama ayahnya temen gue, sempat sedikit sharing gitu. Beliau juga baru tahu gue mualaf, sharing sampai akhirnya ada sebuah kalimat yang membuat gue tersentak dan menurut gue sangat masuk akal sih gitu. Jadi kayak contoh ya, kita sekarang kan lagi astagfirullah lagi diranda sama pandemi COVID. Tuh. Sekarang orang berlomba-lomba untuk membersihkan dirinya dengan mencuci tangan. Tuh. Ya kan? Nah ini masalahnya terus. Nah, gue udah paham kan ya. Lanjut. Nah tapi dari zaman dulu, dari zaman Nabi, kita memang udah disuruh jaga kebersihan. Tuh. Gitu. Tuh. Sehari itu minimal kalian harus cuci tangan 5 kali. Itu pas lagi sholat doang. Belum kalian mandi, belum kalian segala macam gitu. Ada wudu, sholat, ya? Iya wudu. Gitu, bersihin muka, bersihin kuping, segala macam, bersihin kaki sampai ke sela-sela, bersihin tangan. Yang wudu belum bener, belajar sama Vian. Sama-sama. Tutorial wudu ada. Belajar bareng. Ada tutorial wudu. Ya, nah, ya tapi buat gue itu wow, iya sih masuk akal gitu, karena ya agama lain sih gue belum pernah menemukan yang sampai kalian suruh cuci tangan gitu. Relate banget gitu sama kondisi pandemi yang kayak gini kan. Buat gue wow, iya kayaknya memang tepat pilihan gue gitu. Cuma kan gini, kadang-kadang yang gue tahu ya, kayak misalkan sebelumnya kan Hendra juga udah menyebutkan agama gue sebelumnya apa, terus sampai akhirnya gue sempat jadi seorang yang teisme ya. Gue percaya dengan adanya Tuhan, cuma ya udah, gue penting gue melakukan sebuah kebaikan gitu kan. Dan soal aturan Islam tuh yang menurut gue tuh kalau buat gue di awal tuh kayak apa ya, ribetnya tuh kayak tadi misalkan gue masuk kamar mandi harus kaki apa dulu, biasanya ya udah sembrono gitu, sembarang aja mau apa gitu. Terus sama kayak misalkan mungkin di agama sebelumnya kayak tadi tidak diatur, ya nggak tahu sih walau ya, maksudnya kayak tadi yang soal pandemi kan harus cuci tangan, lu harus, karena lu harus wudu dulu kan, itu harus menjaga sebuah kebersihan kayak gitu kan. Nah, bukankah itu menjadi sebuah keribetan baru buat lu gitu, kayak mungkin sebelumnya lu tidak menjalankan sholat subuh gitu kan, karena ini PR banget nih buat kayak gue pribadi, apalagi teman-teman yang ya kita sama-sama belajar gitu kan. Sholat subuh itu kan awal mula jadi sholat subuh itu kan adalah awalnya untuk kita beribadah kan. Setelah mungkin kalau teman-teman ada yang tahajud atau apa kan, mungkin ada yang setelah tahajud tidur lagi kan, menunggu sholat subuh gitu kan. Dan setelah itu kan mungkin biasanya nih start awal kan sholat subuh. Jadi sholat subuh bisa dibilang itu yang paling berat buat muslim itu, karena ada kayak misalkan dibilang lu kalau mau tahu orang berat banget emang. Iya, lu kalau mau tahu orang munafik nih, Islam ya. Lu kalau mau tahu orang munafik itu yang laki-laki, lu cari ketika belum ada pandemi ya. Jadi lu cari nih laki-laki yang datang ke masjid. Oke. Jadi kenapa? Karena dia itu yang dia tuh tahu kapasitas dia. Gua tuh muslim, gua laki-laki, gua harus ke masjid subuh. Jangan cuma gara-gara, karena kan gini, kalau mau lihat orang muslim banyak, lu ke masjid pas sholat Jumat banyak dong. Lu misalkan lebaran nih, Idul Adha, Idul Fitri, lu ke masjid banyak dong. Tapi kalau lu ketika lu datang ke masjid subuh banyak nggak? Banyak. Kongkong di rumah gua. Yang kongkong bisa dihitung nggak? Iya. Karena pindahnya kemana ya kan? Nah, kayak di gitu. rumah gua ada perkumpulan kongkong. Ya iya kan. Forum. Pindahnya nggak tahu kan? Ya kayak gitu lah. Jadi salah satu yang dibilang munafik tuh gitu. Jadi menurut gua, buat gua pribadi tuh cukup berat sih. Kadang-kadang kayak gua aja awal-awal tuh buat ya nggak usah sebut ke masjid lah gitu. Di rumah aja bisa kadang sekarang subuh tuh bisa jam 4.45 atau 5.05 ya. Kadang jam 5 atau setengah 6 baru bangun. Dulu kan gitu kan. Jadi apalagi
lu yang mungkin gak terbiasa, ya udahlah bablas, misalkan tadi tidur malam terus bangun ya udah bodo amat gitu loh. Sekarang jadi harus bangun pagi untuk sholat subuh dan beberapa peraturan lainnya gitu loh, yang harusnya ya udahlah ini mah enjoy aja, karena menurut gue melakukan kebaikan ya udah, yang penting gue baik sama lu bakal baik juga sama gue, kayak gitu kan. Jadi ketika lu di push lagi dengan peraturan yang ada, jadi lu bakal ngerasa berat gitu, kok ternyata begini ya, kenapa ya, padahal tuh gue cukup berbuat baik, gue sholat udah clear gitu. Apa yang lu rasakan ketika hal-hal kayak gitu gitu? Ada peraturan dalam Islam gitu ya, kurang lebih yang kayak gitu harus gue jalani ya, sekarang mungkin gitu, yang awalnya nggak ada kan ya, awalnya nggak ada gitu. Iya. Tapi balik lagi ya, analoginya adalah ketika lu jalan di jalanan gitu tuh pasti kan ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah, ada dilarang parkir, ada ini tempat parkir, ada dilarang stop. Nah itu buat gue itu adalah penting buat diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi ya memang rambu-rambu itu harus ada supaya lu punya bumper, supaya lu nggak terlalu keluar jalur. Itu sih buat gua apa ya, justru pas kalau saat ini ya yang gua rasain gitu, kalau disuruh berat gak sih sholat subuh gitu ya, nggak tahu ya gua, karena saat yang gua rasakan saat ini ya, gua nggak tahu kalau lu misalnya udah Islam dari lahir gitu kan, terus bosen gue sholat subuh mulu ya, gue walau alam gitu, nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau sekarang tuh gue tuh kayak punya pacar, jangan pacar, istri baru gitu. Jadi kayak punya istri baru yang emang lagi sayangnya mau apa juga dibela-belain gitu. Terus Nah ya semoga nanti semakin kenal, semakin deket ya, semakin sayang lagi sama Islam. Amin. Masya Allah. Itu sih kalau dari gua, dan memang hidup tuh harus ada peraturan gitu ya. Kalau misalnya kita nggak usah ngomongin agama, kita hidup di Indonesia aja kita punya hukum gitu ya. Ada undang-undang, ada hukum KUHP segala macam. Nah perdata, pidana kayak gitu tuh ya memang harus ada peraturan. Iya, kalau enggak ya manusia ya. Karena manusia tuh tempatnya salah dan egois gitu. Kayaknya enaknya aja ya. Iya. Sama aja kayak dulu bilang, ketika lu datang, lu jalan di jalan raya gitu kan. Terus timbang mau belok aja nih, kalau nggak ada lampu merah kan, biasanya suka udah gua dulu, tiba-tiba terjadi wal-wal tabrakan kan. Ya kayak gitu kan. Berarti itu fungsinya peraturan kan. Iya. Dan lu merasa itu tidak berat. Enggak. Kayak gitu kan. Jadi ya insya Allah yang kayak dia bilang, ketika lu memang sudah meniatkan semuanya karena Allah, terus memang lu punya tujuan apa sih dan kenapa sih gitu kan, lu insya Allah udah dapet lah gitu dari situ ya. Apa ya, semoga itu bisa jadi pacuan gitu, jadi acuan buat lu biar makin ya, oh ternyata enak kok, ternyata nyaman kok, ternyata nggak berat kok gitu kan. Karena kalau mungkin di awal-awal kan ngerasa beberapa yang gue pernah ngobrol tuh, oh ternyata kayak gini ya, kok berat ya, kayaknya lebih enak agama gue deh. Ada yang kayak gitu. Jadi mungkin cuma gue sih tetap berdoa ya, gue berdoa buat semuanya orang-orang terdekat gue ya, selalu insya Allah yang memang sudah kayak seperti Hendro ini, dijaga keistiqomahannya, ditambahkan terus ilmunya, terus begitu pula dengan sahabat-sahabat gue yang lain gitu loh, baik yang sudah atau yang belum ya, gue berteman gitu kan. Kita nggak pernah membedakan, karena kayak dari dulu gue sama Hendro pun nggak pernah membedakan teman baik yang mau yang muslim mau yang tidak gitu, karena gue sama Hendro pun berteman awalnya bukan sama-sama muslim gitu loh, tapi ya seberjalannya waktu yang tadi dibilang, Hendro mencari gitu loh, karena yang dicari itu bukan cuma kenyamanan dalam secara harfiah nyaman doang gitu, tapi memang bener-bener gue harus tahu tempat pulang gue gitu loh, kayak gitu. Jadi dan yang apa ya, mungkin hidayah yang tadi dibilang sama Hendra itu kan, orang tuh sebenarnya udah dapat hidayah. Jadi ada tuh ulama atau ya guru ketika kajian tuh dia bilangin, hidayah itu sebenarnya orang semuanya bisa dapat. Jadi kayak tadi Hendro bilang perihal azan gitu kan. Apalagi jangankan yang bukan Islam, yang Islam aja kadang-kadang udah azan ya kan, terus ntar dulu gitu. Padahal itu tuh ulama tuh nyebutin itu tuh hidayah, cuma elunya menampikan gitu loh. Dia lu udah tahu, oh azan, gue main game dulu yang tak nanggung gitu kan, lagi di jalan nih azan,
tanah nanggung dikit lagi sampai rumah. Tapi gue lagu banget nggak boleh deh. Dan nanti jadi panjang. Jangan nanti jadi panjang. Oke. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh semua itu sebenarnya udah hidayah. Cuma kan yang belum bisa itu kadang kita menampik dari hidayah tersebut gitu loh. Dan ya kembali lagi kalau tugas gue tuh sekedar sebagai apa ya, pengingat lah kita, karena sebagai muslim ya tugasnya hanya mengingatkan gitu kan. Untuk memaksa insya Allah gue nggak pernah, sama kayak yang gue bilang ke Hendro pun gue nggak pernah memaksa Hendro lo harus masuk Islam ya untuk teman sama gue, nggak pernah gue bilang gitu. Cuma emang gue pernah berpesan dan meminta izin sama Hendro. Jadi teman atau sahabat kami yang mengenalkan itu namanya Entep ya, jadi Entep yang ngenalin Hendro ke gue buat waktu itu nyari gitaris tuh. Gue bilang coblangin kita. iya, coblangin kita. Terus gue bilang sama Hendro, jadi si Entep ini nikah kan ya. Di jalan gue berpikir sama Hendro, gue yang berpikir, gue bilang wah nanti mungkin di masa depan umur gue sama Hendro sama-sama panjang, gue bakal bisa musuhan gitu kan. Kenapa musuhan? Ya lu di posisinya Dajjal, gue nggak di posisi Dajjal itu loh. Lah ngapain gue di posisi Dajjal, orang gue mau bagian lu kan. Gue nggak mau berpihak sama dia yang apa ya, yang pengen menguasai dunia. Gue cuma butuh hidup yang tenang, yang damai, kata Hendro kayak gitu kan. Cuma kan ya mungkin itu salah satu apa ya wasilah lah, mungkin sedikit mungkin atas izinnya Allah terucap kalimat seperti itu. Dan akhirnya gue berpikir ya mungkin bisa jadi hidayah buat Hendro gitu. Akhirnya gue minta sama Hendro, bro gue izin ya, gue mau nyebut nama lu di doa gue ya. Gue minta semoga nanti siapa tahu kan Allah memberikan hidayah yang luar biasa, Hendro bisa masuk Islam. Gue bilang, Hendro nggak menolak. Jadi memang mungkin karena memang kita sama-sama open mind, terus dan ya wallahualam lah, itu nggak tahu memang Hendro saat itu sudah ada ketertarikan atau belum gitu kan. Tapi yang gue rasa saat itu memang gue sedikit sangat susah untuk nyempilin Islam tuh memang agak susah gitu. Maksudnya dia berpikir ya secara pemikirannya dia gitu loh. Walaupun kadang kami sama-sama diskusi ya udah gitu. Cuma nggak pernah gue memaksakan lu harus Islam, nggak pernah sekalipun kayak gitu. Dan yang tadi dibilang sih, Islam tuh nggak pernah maksa. Islam tuh tugasnya ya sama kayak kita tuh mengingatkan gitu kan. Sama kayak teman-teman kita yang mungkin kayak K-pop, pernah kan, ini jadi sedikit menjurus ke K-pop ya. Pernah kan ketika gua perform harusnya kan gua sholat ya, tapi gua malah jangan deh, nanggung gua udah pakai kostum gitu kan. Padahal gua udah denger azan nih, cuma ntar aja lah gitu. Jadi harusnya gitu, gua bener, ketika Hendro bilang lu tuh harusnya bersyukur lu udah masuk Islam, terus lu tahu itu ada azan, harusnya lu sholat, tapi masih bisa lu nunda-nunda gitu. Padahal ya wallahualam bisa-bisanya lu ya. Nah iya makanya kan itu dia, makanya ya hidayah sebenarnya nggak cuma buat teman-teman kita di luar yang belum memeluk Islam, jadi semuanya yang Islam pun seperti itu. Makanya selalu gue minta doakan kami yang untuk istiqomah kayak gitu, karena keistiqomahan itu berat sih gue bilang kalau nggak bener-bener punya teman gitu. Karena hijrah tuh nggak bisa sendiri bro, jadi hijrah tuh harus ada teman. Karena tuh kalau sendiri bisa jadi malah balik lagi bakal ada kayak gue mungkin saat itu ketika gue memang udah pure gue nggak mau Korean lagi gitu. Tapi ketika saat itu gue ngeliat Hendro nih masih Korean gitu kan, kayak wah gue pengen lagi deh ada gitu. Tapi karena teman-teman lingkungan gue tuh udah nggak ada yang Koreaan gitu kan, sama ya sih gue sama Hendro masih kontek-kontekan, tapi udah nggak pernah ngumpul di event Korea, nggak pernah nongkrong yang begitulah. Tuh ingat tujuan lu tuh untuk apa kayak gitu ya, macam-macam kayak gitu loh. Terus yang gue bilang makanya kenapa sih lu pilih Islam gitu, padahal kan di Islam tuh menurut gue berat lah kalau misalkan lu yang lu cari bukan pahala kan menurut lu ya. Makanya kan kenapa lu pilih Islam kayak gitu kan, padahal ya ada agama-agama lain kan kayak gitu kan ya. Karena intinya buat gua kalau ditanya kenapa lu memilih Islam, ya Islam itu sebuah agama yang dimana ajarannya itu bisa gua terapin di kehidupan gua. Karena balik lagi ya, kita itu manusia hidup bukan cuma buat gua manusia hidup itu bukan cuma ngomongin perkara akhirat, tapi
lu berkeluarga, lu punya istri, lu punya anak, apalagi laki-laki, lu punya tanggungan gitu. Mungkin lu ya jadi tulang punggung keluarga atau gimana, tetap lu harus mikirin perkara dunia juga. Nah tapi gimana caranya lu menyelesaikan perkara dunia lu, perkara akhirat lu selesai juga. Nah salah satu jawabannya adalah Islam. Keren juga loh. Keren ya, keren. Nanti di ini ya, quotes. Itu bisa di quotes loh. Intinya itu sih, karena di agama gue sebelumnya gue nggak bilang gue kecewa atau gue nggak bilang itu salah, gue nggak bilang gitu ya. Karena di beberapa rumah ibadah yang pernah gue datangin itu ya intinya adalah kehidupan lu ya cari Tuhan. Ya tapi gila gue tahu, cuma gue makan gimana gitu. Terus gue naik kendaraan tuh gimana gitu. Ya gimana cara gue cari makan dengan cara agama. Gimana gue membimbing anak, mengajarkan istri melalui insya Allah nanti. Tapi mau ya? Mau dong. Mau dong. Besok apa? Besok sore. Gimana lu cara ngajarin anak lu, gimana cara lu ngajarin istri lu, gimana cara lu makan, gimana cara lu minum, ya sesuai dengan tuntutan agama. Ya, jadi apa ya, sambil menyelam minum sirup lah gitu. Jadi perkara dunia selesai, perkara akhirat selesai. Jadi nggak cuma ngomongin gimana lu cari duit, gimana lu supaya jadi orang kaya, gimana lu supaya jadi sukses, gimana orang tua lu senang, enggak gitu juga. Begitu juga nggak sebaliknya, gimana ya supaya Tuhan meridhoi, gimana. Iya, menurut gua yang paling cocok adalah ini berjalan bersamaan. Dua perkara ini harus lu selesaikan secara bersamaan. Dan menurut gua jawaban yang gue dapat saat ini adalah yang bisa melakukan itu ya bisa. Insya Allah. Jadi ada juga bro yang dibilang kayak tadi lu, ya kita harus melakukan bersamaan antara akhirat dan dunia. Jadi karena gini, kadang-kadang orang yang baru belajar kayak gue pribadi nih, gue keluar dari bank ya, gue keluar dari K-pop-K-popan, ya udah bener-bener nggak ada penghasilan gue sama sekali. Terus gue mikir, terus gue harus makan dari mana ya? Gue mau jajan dari mana ya? Gue mau transportasi ke kajian aja misalnya, itu gimana ya? Jadi karena gue berpikir nih, duit yang gue dapat tuh haram, ada dari riba, gitu kan. Terus sampai se-ekstrem gitu maksudnya, karena gue berusaha untuk ninggalin itu semua. Tapi ada lagi dibilang, ya Islam itu enggak sepenuhnya lu mengajarkan harus lu tinggalkan itu dunia gitu. Karena gimana pun ya lu tinggal di dunia, dan harus sebenarnya di dunia inilah lu memupuk pahala tersebut gitu loh. Nah mungkin dengan cara lu bekerja gitu kan, ya cari pekerjaan yang halal kan gitu kan. Jadi setiap aktivitas pun harusnya lu paham dengan lillah gitu. Jadi jangan sampai lelah tuh lu cuma sebagai lelah orang, ya udahlah gue ngejar dunia terus. Karena yang gue tahu teman-teman yang kayak gitu tuh nggak ada kepuasan tersendiri. Gue mau gaji gue 1 juta, besoknya dapat 1 juta. Gue mau gaji gue 10 juta, dapat 10 juta. Besoknya gue mau lagi yang 100 juta, terus tambah. Tapi ketika yang gue kejar itu lillah gitu loh, lelah gue tuh benar menjadi lillah. Jadi gue dapat duit 100 juta misalkan, ya udah separuhnya mungkin bisa gue sedekahkan, separuhnya gue pakai untuk gue gitu. Bahkan yang dapat cuma 1 juta pun gini, ini cerita bener sih maksudnya, bukan apa ya, bukan kaleng-kaleng, bukan merendahkan gitu. Jadi kayak sahabat saudara kita yang mohon maaf mereka memulung, lihat deh mereka tuh tetap bisa bahagia dan tidur nyenyak gitu. Bahkan di tempat yang mungkin kurang baik buat kita pribadi, mungkin karena kita tidur di kasur gitu kan. Tapi mereka bisa tidur dengan nyenyak. Beda ketika mereka yang ngejar tuh dunia terus itu tuh pasti mikir kayak, apalagi yang punya utang, itu puyeng kayak, aduh besok gue harus nyari ini lagi nih, gue harus bisa ngejar omset yang segini nih, kayak gitu. Jadi bener-bener harus dua-duanya itu balance, nggak yang cuma dunia doang tapi akan kejar. Begitu pula dengan akhirat, nggak cuma lu tugas lu nggak cuma ibadah sholat ngaji terus lu memantarkan istri lu, nggak bisa kayak gitu. Jadi emang bener apa yang lu cari itu sebenarnya
emang dunia dan akhirat gitu loh. Jadi memang benar harus balance, dan tinggal bagaimana lu mencarinya itu tadi di Islam gitu loh. Harus sesuai dengan ajaran yang dianjurkan gitu. Nah, oke, jadi yang tadi dibilang ya namanya dunia dan akhirat memang benar-benar harus balance gitu kan. Jadi perihal apa ya, gimana caranya itu nanti ya berproses lagi gitu loh, karena semua pasti ada aturan. Kayak tadi bilang sama Hendro kan, kalau lo mau jalan di jalan raya ya itu ada aturannya, lo harus pakai helm, lo harus ikuti peraturan kayak kalau belok kanan harus belok kanan, kiri ya kiri gitu, jangan sembarangan kan gitu kan. Sama benar. Jadi jangan ya kayak itu, yang kayak ada kan yang siapa lah itu yang beloknya ke kiri tiba-tiba ke kanan gitu kan nggak boleh nyebutin kan, nggak cocok kayak gitu kan. Jadi Islam tuh nggak boleh lah, nggak boleh. Jadi Islam bercanda nggak boleh juga. Ntar ada singgung atau marah, ya kan? Jadi ya sebut aja gua. Iya, sama kayak Hendro ngesen ke kiri, nggak tahu belok ke kanan gitu kan. Nah kayak gitu lah. Jadi Islam pun kayak gitu, nggak yang cuma sekedar kayak gua mungkin awalnya ya udahlah, yang penting sholat aja gitu lah, atau cuma KTP gua Islam, sholat kagak gitu kan. Jadi memang ya berproses lah, semua berproses. Setidaknya ada niatan untuk mau belajar, dan ada niatan memang untuk Bismillah, semoga apa yang memang dipilih ini ya memang yang terbaik gitu loh. Dan semoga yang tadi dibilang, gue selalu minta untuk kita mendoakan yang terbaik, kita berucap yang terbaik buat, baik untuk gue, baik untuk ya kali ini kan gue lagi bareng sama Hendro, minta doa juga buat Hendro, dan insya Allah apa yang kalian ucapkan yang keluar itu pasti doa kata-kata kalimat-kalimat baik akan balik lagi ke kalian gitu loh. Jadi berucaplah yang baik, insya Allah dari ucapan tersebut akan dibalaskan dengan doa-doa terbaik juga oleh para malaikat yang nantinya didoakan kebaikan juga untuk kalian gitu. Ya, insya Allah konten kali ini cukup ya, Andre? Cukup ya. Udah lumayan setengah jam lah ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada apa lagi, insya Allah kita sharing-sharing lagi. Gue sih kesempatan kayaknya mungkin nanti bakal ada sharing tentang yang gue bilang sih K-pop sih, karena pas banget kan. Jadi ketika gue belum, ya waktu itu Hendro belum ada apa ya, belum meniatkan dirinya untuk menjadi seorang muslim. Cuma alhamdulillah ini kan sudah menjadi seorang muslim, jadi bisa lah kita sama-sama sharing ya, kayak Abar sama Radit gitu kan, yang sama-sama ya kita sama-sama berproses lah, sama-sama belajar buat sharing gitu kan. Karena perihal sharing kebaikan itu kan bisa lah di mana aja, di kapan aja gitu kan. Yang penting niat kita memang niatnya baik dan ada hikmah yang bisa diambil dari situ gitu. Ya kurang lebihnya kali ini gue minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, mewakili Hendro juga mohon maafnya, terus mohon doanya semoga kita semua. Maaf kenapa nih? Ya kalau kali kan tersinggung kan. Mohon maaf. Iya pokoknya karena kadang di kita ngerasanya kita enak-enak aja, tawa-tawa aja gitu kan, cuma nggak tahu orang yang lihat terlalu enteng ya Mas. Iya, karena makanya itu bahaya gitu. Ya mungkin makanya kayak gitulah. Jadi gue sama Endo mundur kata, pamit dan minta maaf kalau ada kata yang salah. Semua kata-kata dari kami yang mungkin merasa baik atau memang menurut teman-teman tuh baik, semua keluar dari atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan dari gue sama, tetap ucaplah yang baik, komentar juga yang baik. Terus makan juga, makan makanan yang baik. Tapi lu pernah di head speech? Ya ada sih yang DM, ada yang nggak banyak sih, kan viewernya sedikit. Oh iya. Makanya ada aja gitu kan. Cuma pokoknya yang nonton siapapun harus di subscribe, like, comment, share. Sebenarnya gue minta sih, kalau memang bermanfaat, gue aja yang wakilin. Monggo lah gitu. Keren ya. Cuma intinya tadi yang diambil, semoga ada hikmahnya biar insya Allah jadi nilai dakwah juga kan. Amin. Biar menjadi amal jariah juga. Dan gue selalu pesan juga teman-teman jangan lupa makan. Kenapa jangan lupa makan? Agar makan dari makanan yang halal gitu kan. Dan jangan lupa berbagi, karena insya Allah teman-teman bisa lah berbagi itu di mana aja kok. Insya Allah dari berbagi itu bisa dapat amal jariahnya, dapat pahalanya, dapat. Dan teman-teman tuh sebenarnya enggak apa ya, kadang-kadang kan suka nabung kan. Sebenarnya Islam tuh mengajarkan sedekah bro, bukan nabung gitu loh. Antara perihal apa ya, konteks di situ nanti lagi lah kayak gitu. Oke, kali ini sumbernya beda ya? Beda lagi. Mungkin lu juga ketika udah berapa tahun gue rajin menabung. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu lah. Jadi insya Allah bakal kesempatan lagi, kita bertemu lagi, dan sekali lagi mohon doanya agar terus istiqomah dan terus bisa belajar jadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.